Gini aja ya Mas ya. Di sini aku bukan selingkuh, tapi aku mau selesai sama kamu. Aku mau nikah sama Pak David, karena aku juga butuh biaya untuk kehidupanku di masa yang akan datang. Kalau aku terus-terusan sama kamu, dengan tabungan kamu yang udah tinggal sedikit, hidupku seperti apa ke depannya, Mas? Daripada kita lama-lama di sini, mending kita langsung ke hotel. Kita senang-senang. Ngejar banget ya. Apa sih, Bay? Kamu tuh bukan suami aku lagi, Bay. Aku juga udah lumayan jauh nih jalan kaki. Kayaknya di depan ini ada kantor. Apa aku coba tanya lowongan di sana ya? Barangkali ada kerjaan yang bisa aku kerjain di sana. Tapi istirahat dulu lah. Kayaknya Bayu ya. Bay, Putri, Bay kamu ngapain di sini, Bay? Aku lama banget nggak kelihatan kamu. kamu ngapain di sini, Put? Ini kantor tempat aku kerja. Kerja di sini, Put? Kamu ngapain, Bay? Aku boleh duduk gak? Boleh kok, Put. Bay, kamu ngapain di sini? Aku selalu nyari kabar tentang kamu tapi nggak pernah ketemu. Iya, Kamu Put. gimana? Ya, aku nggak gimana-gimana, Put. Ya gimana? Apanya sih, Bay? Yang jelas dong. Ya, aku sebenarnya udah sekitar 2 minggu ini aku cari kerjaan, Put, karena tabungan aku benar-benar udah habis. Semenjak aku bangkrut, ya aku memilih buat nikah sama orang. Ya mungkin kamu tahu tentang kabar itu. Kenapa Tapi- kamu nggak hubungin aku, Bay? Kamu kan bisa minta bantuan aku. Ya aku cuma ngerasa nggak batas aja, Put, buat ngubungin kamu. Kenapa selalu kayak gitu sih, Bay? Kamu tahu kan kita dulu sedekat apa? Aku juga ada apa-apa selalu cerita sama kamu. Pas kamu ada masalah, kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aku cuma ngerasa gak batas aja, Put. Aku nggak mau ngerepotin kamu juga. Bay, kamu nggak pernah ngerepotin aku. Justru kalau kamu minta bantuan sama aku seneng banget. Ya tapi sekarang kan aku juga udah punya istri, Put. Ya terus, kenapa meskipun kamu punya istri, aku nggak berusaha ngerebut kamu dari istri kamu kan? Aku cuma pengen bantuin kamu. Kamu kenapa masih baik, Put, sama aku? Karena kita dulunya teman deket, Bay. Aku nggak mau kamu tiba-tiba nggak ada kabar cuman gara-gara kamu nggak pantas bareng sama aku. Apalagi sekarang kamu udah punya istri, aku bakal bantuin kamu. Aku makasih banyak ya, Put. Nanti semisal aku emang butuh bantuan kamu, aku bakalan hubungin kamu, Put. Selama aku nikah, ya aku cuma mengandalkan tabungan aku aja, Put. Dan sekarang udah sekitar 1 bulan lebih istri aku juga kerja di sebuah perusahaan, cuman aku nggak tahu dia kerja di perusahaan mana. Kenapa bisa nggak tahu? Ya dia Kamu nggak nggak- nyari tahu? Aku udah berusaha cari tahu, cuman dia nggak ngasih tahu karena katanya sih nggak mau aku kepikiran karena tempatnya agak sedikit jauh katanya, Put. Bukan sekitaran sini. Ya makanya ya udah aku cuman ya sistem kepercayaan aja sama istri aku. Tapi kamu sama istri kamu baik-baik aja kan? Ya aku baik-baik aja kok, Put. Cuman sekarang semenjak aku udah nggak pegang duit sama sekali, istri aku sering keluar tanpa pamit sama aku. Ya bilangnya sih urusan kerjaan, tapi ya aku kan nggak tahu, Put. Iya, mungkin emang ada kerjaan aja, jadi kamu harus pikir positif ya. Baik, kalau boleh jujur, aku khawatir banget sama kamu semenjak kamu nikah, kamu tiba-tiba nggak ada kabar sama aku. Kamu masih khawatir sama aku, Put? Ya iyalah, Bay.
Kamu tahu kan dulu kamu sebaik apa sama aku. Terus tiba-tiba kamu ada masalah, aku diem aja gitu, nggak bakal. Aku dari dulu nyari kamu sampai sekarang karena aku khawatir banget. Aku makasih banyak ya Put. Kamu masih baik sama aku. Ya emang dulu aku sering bantu kamu, tapi kan kamu juga sering bantu aku Put. Dan karena aku udah punya istri makanya aku nggak ngubungin kamu. Aku takut ya kamu malah mikir yang enggak sama aku. Aku khawatir kamu malah benci sama aku Put. Enggak, Bay. Justru kamu kalau nggak ada kabar, aku malah panik banget. Tapi kalau kamu ada kabar, meskipun kamu punya istri, aku bakal bantu kamu selagi aku masih bisa. Emang kamu masih belum punya pacar sekarang Put? Bukannya dulu terakhir kamu bareng sama aku, kayaknya banyak pengusaha yang deketin kamu. Aku lagi nggak mikirin itu, Bay. Aku cuma fokus sama kerjaan aku aja, sama fokus nyari kamu kemarin. Aku minta maaf banget ya Put, karena aku ngilang tiba-tiba dan gak ada kabar sama kamu. Ya aku berpikir setelah aku bangkrut dan aku nikah sama orang lain, kamu bakalan benci dan gak peduli lagi sama aku. Apa alasan aku buat benci sama kamu? Ya mungkin sakit hati Put. Aku nggak bakal sakit hati selagi kamu nggak nyakitin aku. Karena aku udah nikah sama orang lain. Dan alasan kamu masih masuk akal. Put, nanti aku bakalan hubungin kamu lagi ya. Aku coba cari kerjaan lain dulu. Seandainya aku belum dapet juga, ya aku pasti bakalan hubungin kamu. Barangkali kamu bisa bantu aku. Kamu hubungin aku lewat apa? Kamu bisa catat nomor kamu di situ. Nanti aku bakalan hubungin kamu ya. Aku mau pamit dulu karena aku harus segera pulang. Hati-hati ya, Bay. Ya, makasih ya Put. Tapi meskipun Bayu bilang baik-baik aja juga, aku nggak bakal percaya. Apa aku buntutin aja ya? Kayaknya iya deh. Biar sekalian aku tahu juga Bayu tinggal di mana sekarang. Aku sedikit ragu dengan pembicaraan kita pas waktu di kafe barusan. Ya aku takutnya kamu cuma main-main doang. Ya sedangkan aku serius sama kamu. Aku minta kamu secepatnya ceraikan suami kamu. Kenapa? Kayaknya kamu ragu. Hah? Sebenarnya bukan ragu sih Pak David, cuman karena apa ya? Saya pikir Pak David yang ragu sama saya. Kalau aku ragu sama kamu, ya, aku gak bakal sejauh ini bareng sama kamu. Ya, aku ngomong seperti ini karena aku udah nyaman sama kamu. Tahu nggak? Aku menemukan kebahagiaan ketika aku deket sama kamu. Masa kamu gak menangkap sinyal dari aku? Hah? Risma, kamu ngapain di sini? Kenalin, ini atasan aku, namanya Pak David. Ini suami saya, Pak. Ngapain kamu ngobrol di pinggir jalan kayak gitu? Urusan kerjaan, Mas. Tapi kok kayak nggak ada urusan kerjaan ya? Udahlah sayang, kamu bilang aja kalau kita punya hubungan khusus. Maksud kamu apa? Aku yang jelasin atau kamu yang jelasin? Jadi gini, Mas. Kamu dari pagi udah keluar, udah dapat kerjaan belum? Ya aku masih belum dapat kerjaan. Tapi kamu kenapa dipanggil sayang sama laki-laki ini? Tunggu dulu, jangan bahas itu.
Jadi kamu dari pagi keluar sampai sekarang masih belum dapat kerjaan? Ya aku belum dapat kerjaan. Ya kamu pikir aku mau makan apa, Mas? Aku makan dari kita makan dari hasil kerja keras aku kan? Tapi kan tabungan aku udah kamu ambil semua, Riz. Itu bukan alasan buat kamu selingkuh sama bos kamu. Jadi Berarti gini, bener. gini aja ya Mas ya. Di sini aku bukan selingkuh, tapi aku mau selesai sama kamu. Aku mau nikah sama Pak David, karena aku juga butuh biaya untuk kehidupanku di masa yang akan datang. Kalau aku terus-terusan sama kamu, dengan tabungan kamu yang udah tinggal sedikit, hidupku seperti apa ke depannya, Mas? Maksud kamu mau nikah sama bos kamu? Emang perlu aku jelasin lagi ya? Tapi kan aku ini kan masih suami kamu. Ya seharusnya kalau cuma masalah ekonomi kita bisa obrolin, Riz. Bukan dengan cara seperti ini. Berarti kamu udah lama ngejalin hubungan sama bos kamu? Nggak bisa, Mas. Aku minta kamu talak aku sekarang. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu nggak menghargai aku sama sekali sebagai suami kamu. Dan kamu malah mau ninggalin aku dan mau nikah sama bos kamu. Seharusnya kamu sadar. Sebagai laki-laki kamu harus memenuhi semuanya. Sedangkan kamu sekarang nggak bisa memberikan apa yang aku berikan sama Risma. Jan, laki-laki seperti ini yang kamu bangga-banggain. Mendingan kamu bareng sama aku aja. Kita nikmati hari-hari bahagia. Tahu nggak? Kita senang-senang. Ya, aku bakal memberikan apa yang kamu inginkan, termasuk ini mobil. Kenapa coba? Kamu memang nggak malu ya ngerebut istri orang? Hah? Istri kamu yang mau sama aku, ya? Udahlah, Bay. Kamu cuma bikin malu aku, tahu nggak? Kamu tuh udah nggak punya apa-apa, Bay. Aku kalau hidup sama kamu, mati aku, Bay. Kurus aku, Bay. Terus maksud kamu minta cerai sama aku dan kamu mau nikah sama bos kamu? Ya. Terus masalahnya di mana? Sekarang udah jelas ya, Risma lebih milih aku daripada kamu, tahu nggak? Kamu udah tahu kan alasannya kenapa aku minta talak sama kamu? Oke, kalau misalkan kamu mau itu. Tapi ingat ya, kamu jangan nyesel dengan keputusan kamu ini. Aku udah cukup kecewa selama ini, aku udah berusaha buat menjadi suami yang terbaik buat kamu. Tapi semua usahaku nggak pernah kamu hargai, Riz. Dan aku pastikan kalian berdua bakalan hidup sengsara. Bukannya kamu yang sengsara sekarang, ya enggak? Kamu gak punya apa-apa dan kamu ditinggalin sama istri kamu. Kamu siapa? Menentukan hidup seseorang itu bakalan sengsara, bakalan menyesal. Kamu tuh siapa? Hah? Dan daripada kita lama-lama di sini, mending kita langsung ke hotel. Kita senang dulu. Ngejar banget ya. Apa sih, Bay? Kamu tuh bukan suami aku lagi, Bay. Riz, kita masih belum cerai ya. Kamu seenaknya ngomong kayak gitu di depan aku. Kamu bikin aku malu, tahu nggak? Oke, Ini loh bos aku. itu bukan bos kamu, tapi itu semua selingkuhan kamu. Mulai detik ini, aku bakalan ceraikan kamu dan aku bakalan urus semuanya. Ya bagus deh kalau gitu. Makasih banget ya karena kamu udah ambil tindakan. Ya, aku bakal memberikan apa yang kamu inginkan dan aku bakal penuhi semua apa yang kamu butuhkan. Oke? Tapi Pak David beneran serius kan? Iya, aku serius sama kamu. Kapan aku bercanda sama kamu? Jadi ucapan aku gimana? Ya udah. Kita tempat biasa ya. Baik. Baik. Kamu cepet banget sih kalau jalan. Kamu, Aku ngejar kamu dari tadi. iya Put, aku habis
Kita duduk aja yuk. Kamu nggak apa-apa? Maksud kamu? Aku udah lihat tadi. Itu istri kamu kan? Kamu tahu kalau misalkan Aku udah dengar semuanya. Aku juga udah lihat tadi, baik. Kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa, Put. Aku cuman kaget aja. Ternyata selama ini dia udah berkhianat sama aku. Dan dia udah minta cerai sama aku, Put. Dan dia mau nikah sama bosnya. Ya udah. Kalau misalkan emang dia udah nggak mau sama aku, ya aku nggak masalah. Ya aku bersyukur dengan waktu yang singkat ini aku bisa tahu semuanya. Jadi aku nggak terlalu banyak ngabisin waktu bareng sama wanita yang nggak ada perasaan sama sekali sama aku. Kamu sabar ya, baik. Kayaknya jodoh kamu itu emang aku. Hah? Maksud kamu, Put? Iya, mungkin kamu ditakdirkan cerai sama perempuan itu buat bareng sama aku. Kita kan nggak ada yang tahu. Kamu masih aja ya, Put, dalam kondisi kayak gini masih bercanda aja sama aku. Iya, biar kamu nggak sedih aja. Tapi kalau misalkan seandainya beneran sih, ya nggak apa-apa, Put. Tapi nggak mungkin lah, Put. Aku kan ini bukan siapa-siapa sekarang, Put. Mau sampai kapan sih kamu selalu bilang kamu bukan siapa-siapa? Kamu itu tetap yang spesial buat aku. Ya sampai kamu menikah sama aku. Enggak kok, aku cuma bercanda. Nggak bercanda juga nggak apa-apa, baik. Dalam keadaan kayak gini, kamu masih tetap aja ya, Put. Bisa bikin aku lupa sama masalah aku, padahal masalah itu besar banget. Ini masalah rumah tangga aku. Dan kayaknya aku harus segera urus surat perceraian aku, Put. Aku bantu kamu, baik. Kamu bantuin aku? Ya, aku bakal bantuin kamu urusin semuanya. Gimana? Ya udah deh, kalau kayak gitu ya gak apa-apa. Aku bantuin kamu karena ya aku pengen bantuin aja, nggak ada maksud lain kok. Iya, aku tahu kok, Put. Soalnya gini ya, Put. Selama ini aku udah korbankan semuanya. Sampai aku bangkrut dan gak punya apapun. Semua tabungan aku udah aku kasihkan dan semua itu gak cukup. Ya udah, emang dia nggak mau bareng sama aku nggak bisa memaksakan juga. Lagian aku juga nggak ada perasaan apapun sama dia. Yakin? Ya, aku Kalau yakin. kamu nggak ada perasaan apapun, kenapa kamu nikah dan kamu relain semua tabungan kamu buat istri kamu? Karena itu tanggung jawab, Put. Ya, namanya tanggung jawab itu nggak selalu melibatkan masalah perasaan. Dan kayaknya aku bakalan terima deh tawaran kerjaan dari kamu. Bagus, kalau gitu kita bakal ketemu tiap hari kan? Ntar lagi kita langsung ke kantor, gimana? Iya, Put. Aku bakalan ikut kamu ke kantor kamu. Dan kalau misalkan aku udah punya duit dan ekonomi aku udah normal lagi, kayaknya aku harus segera ngelamar kamu deh. Ya itu pun kalau kamu masih punya perasaan sama aku, Put. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu dulu tuh cinta banget sama aku, makanya kamu nyariin aku. Oh, jadi sekarang kamu kegeeran karena aku tadi bilang aku nyariin kamu. Sekarang udah mulai kepedean karena udah nggak punya istri ya? Iya, nggak gitu juga. Dulu aku cuman ngerasa nggak pantas. Seandainya aku nggak bangkrut, aku pasti bakal nikahin kamu. Cuman kondisi ekonomi aku lagi kayak gitu, nggak mungkin aku nikahin kamu. Nanti gimana kata rekan kerja aku, rekan kerja kamu? Semuanya kan juga pada kenal sama aku. Ya, aku juga bakalan berusaha untuk buat jadi lebih baik lagi. Aku bakal tungguin kamu sampai kamu siap ngelamar aku. Ya udah, bagus ya kalau kayak gitu. Lagian tiap hari kan juga aku bakalan ketemu sama kamu kok. Sebenarnya terus terang, kok, aku keterima kerjaan kemarin. Di mana? Kamu tahu Pak Yoga kan? Dia itu rekan kerja kita dulu. Dia mau bantuin aku, dia bangunkan perusahaan, mau bangunkan perusahaan buat aku. Cuman aku tolak karena aku nggak mau ngerepotin dia. Dia udah terlalu baik sama aku. Baik, kamu itu nggak ngerepotin buat orang lain. Justru kamu itu
bawa kebaikan bagi mereka. Makanya kenapa mereka itu mau banget bantuin kamu. Lagian kenapa kamu tolak sih, Bay? Itu rezeki buat kamu. Menurut kamu aku harus terima tawaran itu? Ya harus lah, Bay. Lagian kamu nggak dikasih cuma-cuma kan? Pasti juga ada pembagian hasilnya kan? Iya kan, Bay? Iya sih. Ya udah, gimana kalau aku bantu kamu buat ngomong sama Pak Yoga? Tapi sebelum itu, kamu ikut aku ke kantor aku dulu yuk. Kamu ngebet banget buat ngajak aku kantor kamu. Ada apa sih, Put? Iya nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Kamu securiga itu sama aku? Ya enggak. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu, Ya, Bay. meskipun kamu ngapa-ngapain aku juga nggak apa-apa, Put. Maksud aku, kan sekarang kamu udah mau jadi calon istri aku. Cuman kamu harus sabar buat nungguin aku. Karena aku harus kerja dulu, aku harus pulihkan ekonomi aku dulu, baru aku bisa lamar kamu, Put. Sejak sebelum kamu menikah sampai sekarang, kapan aku nggak sabar? Ya, justru itu makanya aku gandeng tangan kamu sekarang. Ya udah, kalau kayak gitu, mending kita sekarang ke kantor kamu. Nanti setelah itu kamu ikut aku ya buat ketemu sama Pak Yoga. Yuk. Tapi kamu nggak sedih lagi kan? Ya emang kamu ngeliat muka aku masih sedih, Put. Justru aku bersyukur bisa tahu kelakuan istri aku yang kayak gitu. Ke arah mana nih? Sana. Jadi aku kerja di sini, Bay. Pak Arif. Siapa kok pegangan tangan? Pak Arif, kenalin, ini namanya Bayu. Baik, Arif. Oh, jangan-jangan ini yang bikin ibu tadi pagi uring-uringan ya? Enggak, apaan sih, Rif? Jadi gimana, kamu ada perlu apa sama saya? Ya, iya nggak ada perlu apa-apa. Saking aja saya lewat sini. Oh, gitu. Ini rona wajah ibu berubah ya. Dari pagi kayak orang nggak punya selera untuk. Nah, tapi Rif. sekarang kayak seger banget. Iya, saya ada yang mau saya ceritakan tentang David. Dia Pak Arif, itu. Pak Arif. Kayaknya kita jangan ngobrol di sini deh, kita ngobrol di tempat lain aja. Bay, bentar ya, aku mau ngobrol sama Pak Arif dulu. Bentar aja, kamu tunggu sini. Kenapa sih, Bu? Ada apa sih? Ini Bu, saya mau cerita tentang kelakuan David selama ini. Dia itu sering nggak ngerjakan tugas dan seluruh tugasnya itu dilimpahkan saya. Jadi semua pekerjaan David yang selesai itu karena saya. Dan yang lebih parah lagi, Bu, setiap hari dia itu selalu bawa mobil operasional kantor untuk ngajak jalan-jalan beberapa karyawan wanita di kantor ini. Dan kayaknya target David sekarang udah berpindah ke Bu Risma. Kok Ibu senyum-senyum? Saya udah tahu. Ya kalau tahu harusnya marah-marah tuh Saya sama baru David. tahu Jangan barusan. Kalau kamu udah tahu dari dulu, kenapa kamu nggak laporan sama saya sampai saya tahu sendiri? Iya, saya nggak enak aja, Bu. Nggak enak. Saya pikirnya pertama itu untuk bantuin David ngerjakan tugas. Ke belakangnya David itu kelakuannya. Rif, kamu tuh dibodoh-bodohin mau aja ya sama David ya? Ya karena saya ngerasa teman, Bu, teman seperjuangan. Kita masuk kantor ini bareng-bareng dan mungkin cuma bantuan sekali dua kali, tapi ke belakangnya malah saya yang ngerasa dirugikan. Lagian kamu ya, kamu dikasih tugas sama David dan kamu nggak dikasih bonus apapun. Kamu mau aja gimana sih? Ya. Kamu nggak lapor juga sama saya. Niatnya saya cuma bantu, Bu. Saya kan udah bilang dari awal kalau saya niatnya bantu, tapi ke belakangnya malah saya yang ngerasa dirugikan. Makanya saya lapor sama Ibu sekarang. Sejak kapan dia suka bawa mobil operasional? Dan sejak kapan dia pacaran sama Risma? Ya kalau pacaran sama Risma saya taunya baru deket, Bu. Kalau pacarannya kayaknya masih belum deh, Bu. Tapi nggak tahu lagi sekarang. Dia juga sering keluar kantor di jam kerja. Kamu nggak laporan itu? Ya bilangnya sama saya katanya mau ketemu klien. Klien apaan, Rif? Kalau mau ketemu klien, lapor dulu sama saya. Sejak kapan ada ketemu sama klien tiba-tiba keluar kantor kayak gitu? Iya, pas saya tanyain seperti itu. Kalau nggak percaya tanya aja Bu Putri. Nah, itu saya bikin yakin, Bu, kalau itu emang perintah Bu Udah deh, Putri. sekarang kamu panggil Risma sama David ke sini. Sekarang. Tadi keluar, Bu. Nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bawa dia ke sini. Sekarang. Oh, Sekarang. Saya cari dulu, Bu.
Putri panggil saya. Riz, kamu tahu kan siapa laki-laki ini? Itu mantan suami saya, Bu. Ya, aku udah tahu. Dia bakal jadi suami saya. Dan kamu pikir aku nggak tahu kelakuan kalian berdua? Pak Arif udah cerita semua. Lagian ya, Fit, kamu itu udah punya istri 3 kata Pak Arif. Kamu mau nambah lagi? Iya, kamu mau nambah Risma jadi istri keempat kamu. Dan kamu juga sering bawa mobil operasional di sini. Buat antar Risma kemana-mana. Saya bisa jelasin semuanya kok, Bu. Jadi ini laki-laki yang kamu banggakan, Riz. Kata kamu dia tuh bos kamu dan kamu bakalan dinikahi sama dia. Ya udah, kamu nikah aja. Aku juga bakalan nikah sama bos kamu kok. Sebentar. Maksudnya istri 3, 4? Itu maksudnya gimana ya? Aku bisa jelasin semuanya kok, sayang. Apanya yang mau dijelasin? Ini udah Bu Putri loh yang bilang. Tapi apa? aku emang sayang sama kamu. Emang sayang sama aku makan nih sayang. Tapi jadi Nggak jadi. Ya satu lagi ya, kalian kan udah dipecat nih sama Putri. Jadi jangan kesini lagi. Bu, tapi kan ini murni kesalahan dia, bukan saya. Tapi di sini kamu juga salah ya, Riz. Kamu pacaran sama David dan sering keluar kantor di jam kerja. Kalian denger kan kalau saya mecat kalian? tapi saya masih pengen kerja. Kalau kamu butuh kerja, seharusnya kamu kerja yang baik, Fit. Kasih saya kesempatan satu. Nggak ada kesempatan buat orang yang menyia-nyiakan pekerjaannya. Jadi kita harus pergi. Nggak. Si nanya lagi. Jadi hubungan Sayang, kamu masih berani panggil aku sayang? ya kan aku masih sayang sama kamu. Makan tuh sayang, aku nggak mau. Sayang, nunggu dong. Bayi, aku emang sengaja bawa Risma ke sini biar kamu tahu kalau aku bakal mecat dia. Aku juga capek banget tahu ngeliat kamu selalu disakitin sama dia. Berarti tadi sebenarnya kamu udah tahu kalau Risma itu kan. Aku udah tahu kalau Risma sama Davi itu kerja sama aku dan dia malah kayak gitu sama kamu. Makanya aku kekeh banget buat kamu datang ke kantor aku. Aku makasih banyak ya, dan buat Pak Arif saya juga makasih banyak ya. Ya meskipun Pak Arif nggak ada niatan buat bantuin saya, cuman pelantaran dari Pak Arif semuanya jadi terbongkar kayak gini. Dan saya juga puas banget. Perempuan dan laki-laki seperti mereka berdua memang pantas mendapatkan semua ini. Kata Putri tadi juga cerita sama saya, David itu sering melimpahkan pekerjaannya sama Pak Arif ya. Put, nanti kan kita mau ketemu sama Pak Yoga. Gimana kalau misalkan kita bawa Arif dan biar Arif nanti juga bantuin aku? Ya hitung-hitung biar Kayaknya dia. kita berdua aja deh, baik. Kita berdua aja ke Pak Yoga. Nanti kalau emang Pak Yoga ada ketemu buat meeting lagi, baru kita bawa Pak Arif. Gimana? Iya udah. Tapi Pak Arif nanti nggak keberatan kan kalau misalkan bantu saya di kantor saya yang baru nanti? Oh, nggak keberatan ya kan Pak Arif? Pak Arif malahan senang banget kalau bisa bantu Bayu di sini. Tenang aja, nanti saya kasih mobil operasional yang bagus. Ah, nggak perlu, nggak apa-apa kok, Bayi. Kelas kan Pak Arif? Kelas banget. Ya udah, kita ketemu sama Pak Yoga yuk sekarang. Ayo. Saya sama Bayu aja. Kamu kerja balik kantor. Nggak boleh berdua, Bu. Apaan sih? Balik gak? Berdua, nanti ada setan. Balik gak? Iya udah, aku tahu kok kamu membahas masalah pernikahan kita kan. Ya udah,